hendaknya kita mengukur diri kita sendiri, apakah benar kita semua telah mengikuti uswah, telah mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, setidaknya dari dua hal tadi. Apakah ketika kita marah, amarah kita yang selalu mengendalikan kita, atau rasa sabar kita yang senantiasa mengendalikan amarah kita. Yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, anna jahlal jahil la yaziduhu illa hilma. Nabi Muhammad meskipun seorang nabi, tidak jarang bahkan sering Nabi Muhammad dicaci, dipertanyakan dan sebagainya, tapi hal itu tidak membatasi Nabi Muhammad untuk terus melakukan perjuangan-perjuangan mencapai kemaslahatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang bersama-sama dengan para sahabatnya. Zaid bin Sa'nah mendatangi Nabi hendak menagih hutangnya Nabi Muhammad kepada Zaid bin Sa'nah yang sesungguhnya belum jatuh tempo pada hari itu, tetapi Zaid bin Sa'nah sengaja menagihnya pada hari itu. Zaid bin Sa'nah kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, innakum bani Abdil Muttalib qaumun mutillun." Wahai Muhammad, Anda dan kaum Anda Bani Abdul Muttalib, qaumun mutillun, adalah orang-orang yang selalu menunggak ketika bayar hutang. Mendengar hal itu, lantas sahabat Umar bin Khattab merasa sangat marah dan meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menghabisi Zaid bin Sa'nah. Karena sahabat Umar tahu bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun memiliki hutang kepadanya, tapi belum jatuh tempo pembayaran. Tapi di luar dugaan, respon dari Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Nabi Muhammad mengatakan kepada Umar, "Kunna ahwaj ila ghairi hadza minka ya Umar." Aku membutuhkan respon yang lain daripada engkau wahai Umar. Anta muroni bihusnil adai wa ta'muruhu bihusnit talabi. Aku membutuhkan engkau agar engkau menasehatiku agar aku membayar hutangku dengan baik-baik, dan engkau menasihati dia agar dia meminta kepadaku dengan cara yang baik-baik. Idhab ya Umar, pergilah wahai Umar, waqdi hajatahu, bayarkanlah hutangku kepadanya, wazidhu 20 so'an min tamrin, dan jangan lupa tambahkan hutangku kepadanya 20 so' daripada kurma. Hadirin yang dimuliakan Allah, di tengah jalan Zaid bin Sa'nah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man ana?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa aku? Umar mengatakan, "Man anta?" Siapa engkau? Zaid bin Sa'nah mengatakan, "Ana Zaid bin Sa'nah." Seketika itu Umar bertambah marah. "Anta al-habr, kamu adalah pemuka agama Yahudi?" "Iya." "Wa ma hamalaka ala hadza?" Lantas apa yang membuat engkau melakukan hal itu kepada Nabi kita? Zaid bin Sa'nah kemudian menjawab, "Aku mengetahui sejak lama bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Hanya saja
uridu an akhtabiro sifataini fi Rasulillah. Hanya saja ada dua sifat dari Nabi ini yang aku hendak uji secara langsung. Yang pertama adalah anna hilmahu yasbiqu ghadabah. Sifat Nabi yang pertama yang menonjol adalah anna hilmahu yasbiqu ghadabah, bahwa seorang Nabi meskipun dia merasa marah, tapi hilmahu, kesabarannya senantiasa yasbiqu ghadabah, bisa mengendalikan amarahnya. Maka ketika Zaid bin Sa'nah sengaja menagih hutang kepada Nabi Muhammad meskipun belum jatuh tempo, sesungguhnya Zaid bin Sa'nah ingin menguji apakah Nabi Muhammad meskipun marah, kemarahannya menguasai dia, atau justru kesabarannya yang bisa mengendalikan kemarahannya. Yang selanjutnya, sifat Nabi yang selanjutnya yang diterangkan oleh Zaid bin Sa'nah, anna syiddata jahlil jahil la yaziduhu illa hilma. Ciri Nabi yang berikutnya adalah meskipun dia dicaci maki, meskipun kinerjanya dipertanyakan, maka caci maki, anggapan miring orang lain tidak menambah kepada dirinya kecuali hilma, kecuali kesabaran, dan kecuali optimis, rasa optimis. Hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita mengukur diri kita sendiri, apakah benar kita semua telah mengikuti uswah, telah mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, setidaknya dari dua hal tadi. Apakah ketika kita marah, amarah kita yang selalu mengendalikan kita, atau rasa sabar kita yang senantiasa mengendalikan amarah kita. Yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, anna jahlal jahil la yaziduhu illa hilma. Nabi Muhammad meskipun seorang nabi, tidak jarang, bahkan sering Nabi Muhammad dicaci, dipertanyakan dan sebagainya, tapi hal itu tidak membatasi Nabi Muhammad untuk terus melakukan perjuangan-perjuangan mencapai kemaslahatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapapun kita, ketika kita mengemban amanah yang begitu besar, pasti akan ada pihak-pihak yang mempertanyakan kinerja kita. Karena itu Ibnu Hazm al-Andalusi mengatakan, man tasaddaru li khidmatil ammah, barang siapa mendedikasikan dirinya untuk kepentingan orang banyak, entah dia menjadi ketua RT, entah dia menjadi lurah, entah dia menjadi ketua organisasi atau apapun, fa'alaihi ayyatasaddaqo bi ba'din min irdihi, maka sejak saat itu dia harus menyerahkan sebagian harga dirinya dia. Kenapa? Li'annahu la mahalata mashtumun, karena orang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan orang banyak, la mahalata mashtumun, pasti akan dicaci maki, walau wasolal laila bin nahar, meskipun dia kerja siang hari tanpa batas. Itulah akhlak mulia yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Jangan sampai amarah kita selalu menguasai kita. Dan selanjutnya, ketika kita punya visi, punya misi untuk kemaslahatan, apapun perkataan orang, apapun caci maki orang, la yaziduna illa hilma, kita harus tetap maju, kita harus tetap optimis, dan kita harus tetap mendahulukan kesabaran kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.